FIDE World Cup 2023 sudah memasuki 8 besar dan mereka berdua salah satu orangnya. Vidit Gurjati versus Ian Nepomniachtchi. Teman-teman, di sini ada jebakan yang unik. Apabila diterima akan mematikan salah satu raja dari mereka. Langsung saja ambil ilmunya, dan jebakan-jebakan kecil juga tersedia di pertandingan ini. Saya akan menganalisanya sederhana mungkin agar kalian bisa dapat mengambil ilmunya. Selamat menyaksikan. Vidit Gurjati memegang bidak putih dan Ian Nepomniachtchi memegang bidak hitam. Vidit Gurjati memulai dengan pion D 2 langkah dan Ian Nepomniachtchi memulai dengan pion F 2 langkah. Terjadilah pembukaan Dutch defense di papan, teman-teman. Jika teman-teman memperhatikan, setelah gajah naik ke G5 yang dilakukan oleh putih, respon hitam langsung mengancamnya. Di sini ada problem sedikit, teman-teman. Gajah mundur ke H4, lalu diserang balik oleh pion G. Dan tidak banyak pilihan, gajah mundur kembali. Dan langkah selanjutnya, Ian Nepo menaikkan kuda ke F6. Tetapi, kenapa tidak naikkan saja pion F mengancam gajah? Kan sudah terhimpit. Dan ini yang akan terjadi, teman-teman. Putih akan menaikkan pion E 1 langkah, dan apabila pion memukul gajah, maka menteri mengambil posisi skakmat. Luar biasa. Tampilan dampak ini disediakan oleh Vidit apabila Ian Nepo menerimanya ya. Tetapi tentu saja Ian Nepo melihat itu, maka kuda naik ke F6. Dan kali ini putih menaikkan pion E 1 langkah menjaga posisi pion D, dan hitam menaikkan posisi pion D 1 langkah. Setelah putih kuda ke C3, lalu hitam pion C6. Putih melakukan langkah agresif, membongkar pertahanan dari sayap raja. Benteng bergeser ke jalur G dan pertukaran pion terjadi. Terlihat benteng menguasai jalur H, dikuasai oleh putih. Kali ini gajah mengancam benteng dan mudah saja langsung ditutup oleh pion. Mengancam balik gajah dan gajah mundur ke jalur D3. Next, Ian Nepo langsung aktif dengan menterinya, menempatkan ke B6. Lalu respon putih karena ada ancaman kepada jalur pion B, tetapi itu diabaikan. Lagi-lagi Vidit memberikan jebakan, teman-teman. Dan apabila pion yang ada di B2 itu dimakan oleh menteri, maka dampak buruk yang akan diterima oleh menteri. Kuda ke A4. Menteri mati konyol. Luar biasa Vidit Gurjati. Kita kembali ke partai aslinya. Melihat hal ini, hitam tentu saja mengetahui hal itu ya, Ian Nepo. Dia tidak memakan pion tetapi menaikkan gajah ke E6 dan putih menaikkan kuda ke E2. Next, hitam menaikkan kuda ke D7. Respon putih melihat hal ini langsung agresif dari pertahanan menteri ya, menaikkan pion B 2 langkah. Lalu gajah bergeser ke G7 dan putih menaikkan pion F 1 langkah. Raja hitam bergeser ke F7 dan putih manuver kuda mengancam menteri dan jelas menteri mundur ke jalur D8. Pion C dinaikkan, terlihat sangat solid pertahanan yang dibuat oleh putih. Pion sangat rapi dan terikat satu dengan lainnya. Hitam menaikkan pion B dan menteri naik ke C2 dilakukan oleh Vidit. Benteng bergeser mengajak pertukaran, tetapi Vidit menolak ya, menggeser bentengnya ke jalur F. Dan pion A mengajak pertukaran, putih menolak, mengajak pertukaran di pion B dan terjadi. Setelah pion pukul pion, maka gajah pukul pion dan mengancam posisi kuda. Kuda balik mengancam posisi gajah dan gajah mundur ke H2. Langkah alternatif dilakukan oleh hitam, menaikkan gajah ke F6, lalu putih menggeser benteng ke jalur B. Terlihat di sini teman-teman, posisi masih imbang. Dan setelah benteng naik ke A7, lalu putih mengajak pertukaran kembali di pion center. Terlihat di sini hitam menolak dan kuda lebih mengancam gajah. Kondisi sama-sama mengancam gajah dan gajah pukul pion. Lalu putih tidak banyak pilihannya karena gajah diancam. Gajah terpaksa berlari ke G3. Kita menaikkan pion E 1 langkah menjaga posisi gajah dan pion. Kali ini kuda mengancam gajah dan gajah mundur jauh ke H8. Lanjut, putih menggeser gajahnya mengepin posisi raja. Dan itu tidak nyaman ya, tetapi itu diabaikan. Pion mengancam gajah dan gajah mundur ke F2. Baik teman-teman, saya akan memberikan informasi sedikit. Ini partai babak 5 tie break ya.
Jadi kondisinya untuk masuk ke 8 besar video World Cup 2023, Ian Nepo Miniaci harus menang. Dengan kata apabila seri ataupun draw, maka Vidit Gurazzi yang akan lolos ke babak selanjutnya. Baik, kita lanjut. Setelah kuda ke B5, Ian Nepo menempatkan bentengnya ke H1. Dan kali ini terjadi pertukaran setelah menteri memukul kuda berada di jalur C7. Vidit menaikkan kembali gajahnya ke F2 dan mengajak pertukaran benteng, tetapi hitam tidak mau, naik ke H2. Dan kali ini benteng menjaga posisi menteri agar gajah terlihat ya memukul pion dan posisi menteri terancam. Menteri bergeser dan kali ini gajah kembali mengancam benteng, lagi-lagi turun teman-teman, benteng ke A1. Pion mengajak pertukaran dan diiakan oleh Ian Nepo. Terjadilah pertukaran pion. Dengan kondisi seperti ini terlihat masih keadaan imbang ya. Maka saat benteng diancam, dan satu poin pentingnya teman-teman, apabila melakukan langkah berulang maka Ian Nepo akan kalah. Maka dari itu dia mengalah, benteng bergeser ke H5. Melihat hal ini, Vidit mengambil kesempatan. Kuda dipindahkan ke C3, mengambil posisi yang tepat, dan kali ini hitam mengancam posisi pion, kembali mengancam, kuda mengancam menteri. Menteri mundur ke E7. Gajah mengancam kuda dan raja bergeser. Di sini langkah krusialnya teman-teman. Setelah gajah naik, hitam merasa tidak nyaman dan kembali mengancam pion yang ada di G2 lagi-lagi. Tetapi posisi di sini sudah berubah karena menteri bisa turun. Hal itu sangat negatif karena ada gajah gratis. Benteng langsung turun. Menteri bergeser ke C7. Terlihat mengancam posisi pion F5 ya, tetapi itu diabaikan sementara. Lebih menggeser gajah ke jalur D5. Setelah Raja Putih bergeser ke D2, lalu kesempatan lagi diintip oleh Ian Nepo ya, mengambil pion, tapi diabaikan sama Putih, mengajak pertukaran dan disambut. Tapi kali ini posisinya sudah berbeda teman-teman, karena benteng sudah mengancam menteri dan menteri tidak bisa bergeser karena melindungi kuda, maka ditutup dengan gajah. Tidak langsung dimakan oleh Vidit, tetapi dia melakukan langkah yang sangat atraktif ya. Karena pergerakan kuda ke D6 yang dilakukannya ini mengancam posisi menteri dan raja untuk langkah berikutnya. Ini yang dilakukannya teman-teman. Kuda ke D6 mengancam gajah dan juga mengancam pion di F5. Itu sangat berbahaya, maka dari itu Ian Nepo menaikkan menterinya melindungi pion. Langsung memakan gajah dan benteng memakan pion. Mengajak pertukaran, tidak mau, langsung dipukul oleh Vidit. Dan satu langkah lagi, hitam akan promosi. Hal itu tidak menyulitkan Putih, karena kondisinya sudah sangat terdesak. Kalah satu perwira, kalah benteng satu, sudah sangat sulit teman-teman. Setelah Raja bergeser ke E2, Ian Nepo menyerah. Luar biasa. Oke, langsung saja kita ke problem 3 langkah. Problem 3 langkah. Ayo teman-teman, kita berpikir lagi. Bagi kalian yang tepat, saya akan memberikan hadiah. Saya sematkan komentarnya apabila jawabannya tepat. Kali ini Raja Hitam kita tempatkan di A5. Lalu kita butuhkan pion di A4. Cukup untuk hitam, dan kali ini kita pakai putih. Rajanya kita letakkan di C6. Next, kita perlukan kuda, kita letakkan di C5. Selanjutnya, kita pakai pion, kita letakkan di A3. Lanjut, satu lagi pion di B2. Dan kita pakai benteng di A1. Terakhir, gajah. Kita buat di mana ya? Ya, di D1. Pikirkan teman-teman. 3 langkah Raja Hitam harus mati. Yang duluan melangkah adalah Putih. Dan kondisi seperti ini, pion naik ke depan ya. Seperti biasa, main catur biasa. Apabila dilakukan 2 langkah, maka hitam dapat melakukan empasan. Pikirkan. Bagi kalian yang tepat, saya akan sematkan komentarnya. Dan apabila 2 kali komentar saya sematkan dengan orang yang sama, maka saya akan berikan hadiah yang sewajarnya. Selamat mencoba dan semoga beruntung. Dan kata saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.